tuh sebenarnya pinginnya gini ya. Di roomku ini ya Ibu Sofia tuh naik gitu kan. Terus kita nyanyi-nyanyi bareng. Ya Bapak Bom ya? Boleh. Boleh nyanyi-nyanyi lagu rohani gitu kan sama-sama gitu kan. Justin, Bang Justin juga naik gitu kan. Kita nyanyi lagu rohani. Gak usah bahas apa-apa lah, nyanyi lagu rohani lah gitu ya. Ya Bapak Bom ya. Apa? Seru tuh. Malam kah? Malam. Boleh, boleh. Ajak Bang Malam Justin, boleh. Mr. Sila sama-sama. Kita nyanyi ya. Sabar, malam saya ada kesaksian Murtadin. Nah, besok sudah. Besok lah. Besok lah. Gimana Kak Rosemary? Mau nggak? Boleh, boleh lah. Ya, biar baik-baiklah kita ini. Masa puasa loh ini, aduh astagfirullah. Ya, setuju. Ya, aku udah ribut ini hatiku kan. Lihat Pak Bom ini satu lagi. Aduh, Pak Bom ini bikin perkara mulu kerjaannya, ya kan? Bilang Tuhan Yesus memberkati Pak Bom bilang. Terima Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Asik. Lihat itu. Itulah Kak Rosemary cara kamu bilang merusak hati. Pak Bom hanya bilang Tuhan yang memberkati. Haleluya. Haleluya itu. Nanti bilang Bang Justin ya. Kita karaoke lah dengan Mr. Sila, Kak Rosemary, kita Ibu Sofia Atul juga kalau mau ikut ya kita menyanyi lah gitu kan di satu room itu kan seru tuh ya. Ya Bapak ya boleh lah ya Kak Rosemary ya. Ya kalau gitu-gitu mah suka-suka aja. Cuman kan biasalah ya kalau orang. Nah ini deh nih ada si bos. Apa? Gurunda. Gurunda naik. Sudah siapa? Mana? Coba permintaan naik. Bang Justin naik, Bang Justin ayo. Naik Bang Justin. Suruh Pak Justin open kamera. Kita mau nyanyi di atas. Iya loh. Aku udah Boleh bilang nyanyi, loh. tapi Udah, jangan bahas open kamera apa-apa. loh. Nyanyi aja kita ketawa-ketawa gitu kan. Tiap hari tegang-tegang terus, teriak-teriak terus, capek kita loh. Reda juga boleh lah, Yuli kita nyanyi itu pada bisa nyanyi semua kan, Andy kalau perlu. Kumpul satu ya, kumpul satu room kan. Satu row. Amin. Satu kumpul satu room kita nyanyi-nyanyi gitu kan, ketawa-ketawa gitu kan, seru kan kayak gitu. Ya acaranya ketawa-ketawa gitu. Pak Justin naik, Pak Justin naik. Aman Pak Justin. Ya capek kita ini. Itu yayasan itu kan sama Dapat loh apa itu? Aku dapat. Oh lihat ini. Hanya gini-gini aja dapat aku loh. Apa lewat? Meteor jatuh aku. Aduh, meteor jatuh. Saya curiga sebentar singa jalan. Pesawat. Paus loh. Lihat itu. Makasih, Pak Yosua. Lihat kan? Roomku ini cuma gini-gini kuak dapat paus. Dame-dame lah kita ya. Dekat itu. Ayo naik teman-teman. Kalau Ibu Sofi naik, kita nyanyi-nyanyi karaoke lagu-lagu rohani. Ya kan? Edis naik karaoke, terus siapa lagi? Pokoknya semua itu yang bakalai itu kita semua naik satu room. Seru itu. Amat ya kan. Prof Mehta naik semua ya. Ya naik semua kita ke Agatha, semuanya naik, kita mata pisau semuanya naik semua. Nanti kiamat yang main gitarnya ya kan. Tahu seru itu. Keren ya. Aku tuh pingin kayak gitu ya. Tapi ya lihatlah kalau nggak datang ya udah nggak apa-apa. Udah ya paling penting ya paling ya kalau nggak mau ya udah ya cukup tahu. Beda pendapat hal biasa kok. Ngapain harus kita besar-besarkan gitu ya. Setiap manusia pasti ada salah kan? Pasti ada dosa, tidak perlu kita besar-besarkan teman-teman. Ya. Tuhan aja bilang siapakah di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Gimana sih? Tuh, masa hal-hal kayak gitu kita besar-besarkan, kita panjang kali lebar, untuk apa? Ya, kayak kita tidak ada dosa saja dalam kita punya hati ini, hidup kita ini. Sehingga kita harus ngomong orang, ngomong sana, ngomong sini ya. Pak Bom ngomong saya ngomong Pak Bom, baku ribut, Rosemary
Rosemary itu ternyata ini loh. Ini. Booster. Kalau di Sampurung tuh bagian pemeriksaan darah. Jadi kalau stadium 2 masih saya tangani. Kalau stadium 3 over ke RK saja. Nah, iya. Ya itulah makanya aku jadi suster yang kena injek sama dokter ini gimana dong RK. Aduh. Kalau di room saya, kalau udah stadium 3, stadium 4, itu saya beli arak yang 5 liter itu. Saya kasih minum. Biar mabuk tidur. Aku barusan ada di room ini ada Pak Hen ya, Pak Hen kan ada Malikil di situ ada Unity. Tuh aku lagi puas-puasin itu ya. Turun kan Unity nggak usah denger turun ya kan. Malikil apa aku bikin jargon. Bungkam Malikil, bungkam. Salibkan Malikil. Bungkam Malikil aku bilang gitu ya ampun. Teman, aku tuh teman. Siapapun aku naik ke live-ku, ya mau Yuli naik ke live-ku, semua Pak Bom aku naikin ke live-ku, semua aku naikin. Ya jadi nggak ada istilahnya kita ini baik-baik aja lah, cukup lah. Ya pengajaran ya udah saya nggak bisa paksa Pak Bom mau nggak jadi Katolik, atau Bang Yosua mau nggak jadi Katolik? Ogah pasti dia bilang gitu. Ya kan, Bang Yosua ayo jadi Katolik, nggak mau dia. Ya, jadi biar udah nggak bisa seperti itu teman, atau ikut paksa kayak gini gitu, paksa nggak bisa. Kalau kita seperti ini ya mau gimana ya, pengajaran udah kamu dengan pengajaran kamu, ya kami dengan pengajaran kami, biarkan itu seiring berjalannya waktu, udah jalan aja berjalan. Nggak perlu karena kita beda pengajaran, kita beda ini, saya dengan Pak Aimen, aduh, saya dengan ini siapa? Saya dengan Bang Mika, contohnya beda pemahaman gitu kan, itu kan. Tapi gimana ya? Telepon berjam-jam, beda pendapat, beda ini. Tapi bukan berarti Bang Mika ngomong saya RK itu gini, enggak, ya. Ya, itulah menunjukkan kedewasaan hati kita, kedewasaan rohani kita. Benar gak Pak Bom? Ikut-ikut saja. Asik. Nanti kalau Pak Bomo so pakai tutoa besar-besar ya kan, so keluar tuh kata-kata begitu gitu. Aku paling seneng kalau ada yang teriak di bawah, salibkan Bom, salibkan Bom. Nanti salib patah. Oh, terlalu berat itu, kelebihan. Ya. Itulah teman-teman ya, kita hargai perbedaan kita sama satu sama lain nih teman-teman. Seperti ada satu kata ya, kalimat yang saya dengar dari Pak Bom itu bagus ya kemarin ya, sangat bagus itu melekat di hati saya ya. Ada hal baik yang kalimat dari Pak Bom yang saya dapat itu adalah apa? Di kantor saya ada orang Islam, di tempat pekerjaan saya ada orang Islam. Ya kita beda pendapat bukan berarti saya harus membenci teman sekantor saya atau apa. Itu melekat sekali kata-kata itu ya, luar biasa itu ya. Saya duduk dengan orang Protestan, nah ini dengan Bang Yosua ya, kontak-kontak baik-baiknya kami ya Pak Budi Asali telepon-teleponan, dia udah spill apa roasting aing di videonya. Topi lo. Gitu teman-teman ya, Kak Rosemary. Pokoknya yang level 3, level 4 bawa ke tempat saya kasih tuang itu arak, saya beli arak 5 liter, saya kasih dia minum 5 liter biar mabuk tidur. Ya lebih baik orang mabuk tidur daripada teriak sana teriak sini, mabuk tidur gitu aja. Jadi aku tuh Hebat banget itu buat mereka tuh. Aku paling seneng kalau RK so keluar apa serangan itu paling seneng aku. Aduh, janganlah. Kangen aku loh ngeliat kau serang-serang gitu. Enggak, aku ini pingin baik-baik aja loh masa puasa ini loh teman-teman. Ya, aslinya aku pingin Ibu Sofi naik ke sini, kita ketawa-ketawa bareng, nyanyi-nyanyi bareng lah. Karaoke, nyanyi lagu rohani gitu kan. Ya, itu kan seru tuh, ya kan.
Pokoknya semua ini daripada kita nyanyi. Aku tuh semua baik, ya. Ketika siapapun yang di sini naik, aku naikin. Ya, Pak Bom Bom naik, aku naikin. Jadi aku tipikal ini pingin baik aja sebenarnya. Tapi jangan sampai perbedaan argumentasi doktrinal kita ini menjadi kekacauan gitu. Ya, yang berlebihan dan lebay itu aku gak bisa aku loh. Itu gak bisa aku tuh. Itu yang hal-hal gitu. Ya perbedaan pendapat ya. Saya dengan argumentasi saya seperti ini, saya dengan argumentasi, tapi jangan sampai berlebihan. Itu enggak bagus itu. Itu enggak baik itu. Ya, seperti itu. Lihat Pak Bom Bom ini. Kak Rosemary, ngomong dulu. Ya kalau aku sih yang penting gini loh, kita memang harus, ya di atas ya saya setuju ya pendapatnya Pak Bom Bom yang sering diulang juga disampaikan. Ya di atasnya tidak, di atas tidak, terus terhadap ajaran sesat, ya kita harus melihat bagaimana Yesus berapologetika ya, dia kepada para pengajar-pengajar atau yang tidak lurus, yang munafik itu dia Yesus menunjukkan dia tegas dan keras gitu kan. Tetapi Yesus itu tidak pernah membuat seseorang itu merasa bersalah lalu dijatuhkan lagi gitu. Ya maksudnya gimana ya? Kayak contoh ke perempuan Samaria. Yesus menegurnya 4 mata istilahnya ya. Dia bukan menegur sih, dia mengingatkan perempuan itu 4 mata. Dia tidak pernah mengorek dosa pribadinya, tetapi dia memberikan air gitu, memberikan kesejukan hati sehingga orang bisa bertobat ya mengikuti dia gitu. Nah, ini tantangan kita sebagai orang apologet, sebagai apologet ya terutama ya. Ya gimana kita harus bisa membedakan mana yang kita serang, karena yang kita serang ini kan sebenarnya itu roh-roh duniawi, roh-roh penguasa kegelapan ini yang kita serang, bukan ke orangnya. Orangnya itu adalah gambar dan rupa Allah. Kita manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Kok kita serang orangnya? Artinya kita menghina ciptaannya. Yang kita serang itu argumentasi. Ya, statement yang dikuasai oleh roh-roh kedagingan, ya kesombongan, munafikan, itu yang harus kita tegas dan kita ingatkan gitu. Bukan untuk menjatuhkan, membunuh karakter. Itu kita sudah sama seperti iblis. Iblis itu pendakwa, sifatnya pendakwa. Aku ya Karos ya. Aku nih begini teman-teman, yang nonton di bawah ini juga dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Kita ini kan, saya Katolik ini saya puasa. Ya, di masa Prapaskah ini kan ada permenungan yang saya ambil teman-teman. Permenungan yang saya ambil di masa Prapaskah ini, sebelum masa Paskah ini, dan saya harus jalani itu. Itu 70 kali 7 kali pengampunan. Itu yang saya belajar, saya lagi merefleksikan hidup saya. Kita kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu yang saya ambil teman-teman ya. Jadi mari kita melepaskan pengampunan. Ya, siapapun orangnya, satu sama lain melepaskan pengampunan. Biar apa teman-teman ya, berkat dalam diri kita dan kepada sesama itu terpancar. Itu tujuan saya. Bukan berarti RK seperti ini. Mengampuni itu 70 kali 7 kali itu sulit loh, tapi kita harus jalankan. Itulah salib yang harus kita pikul di atas kerikil. Makanya saya mengajak Ibu Sofi dan lain-lain naik ke room saya, kita nyanyi lagu rohani dan lain-lain. Itu maunya saya seperti itu. Ya, salib yang kita pikul, kita berjalan di atas kerikil itu susah. Itulah 70 kali 7 kali pengampunan, lepaskan pengampunan. Apa gunanya kau doa Bapa kami tiap hari? Itu loh. Ya, ampunilah mereka yang bersalah kepadamu. Gak usah kau doa Bapa kami kalau tidak bisa melepaskan pengampunan. Nah, aku ini beda pendapat, argumentasi itu hal biasa. Udahlah, selesai. Ya, selesai. Beda pendapat bukan berarti kita baku musuh, baku apa. Saya di sini, teman-teman Islam di sini banyak sekali dengan saya yang tahu saya, kenal saya. Tapi saya baik-baik aja dengan mereka. Mereka baik dengan saya, merangkul saya, ya. Nah, makanya kedewasaan rohani kita itu dituntut harus seperti itu.
Kalau kamu ndak bisa melepaskan pengampunan, ya nggak usah doa Bapak kami lagi. Itulah. Itu Kak Rosemary kalau menurut saya seperti itu. Iya, jadi firman yang bermata dua itu ya, itu kan ketika kita menyampaikan itu kan itu buat diri kita juga ya kan. Jadi kita juga ketika kita menyampaikan itu kita sambil memfilter diri kita dari hal-hal buruk ya. Makanya ada ayatnya di mana tuh Bang RK yang bilang, pikirkanlah semua yang benar dan mulia, semua yang sedap didengar, ya kan? Di mana itu Bang RK? Baik Pak Bambom. Enggak tahu. Semua yang benar dan mulia, adil, suci, Dulu sedap Justin naik didengar. dulu, dia tahu itu di mana itu. Ini mau Pak Bambom tahu tuh ya. Kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu ya kan, itu harus ya coba kita renungi lah ya. Saya bisa marah ya di room, saya pernah marah tuh sama Bang Wawan, saya marah sampai saya keluar aja. Saya Bakalai keluar kamu itu dua. Kamu dua bakalai. oh iya saya bilang udah capek aku dengerin. Aku turun, aku menghindari untuk perdebatan yang debat kusir yang bla bla bla, yang adu mulut yang tadi yang kita mau coba tadi loh Bang RK ya kan. Aduh, jangan coba-coba dengan saya. Aduh, mulut itu. Aduh. Iya bahaya itu. Nah udah aku keluar, aku nerangin diri. Aku nggak lama loh, aku habis sebel sama Bang Wawan nggak lama loh. Itu kejadiannya siang. Nanti sorenya kita bincang-bincang lagi begitu. Dan mungkin karena kita di satu tim ya, itu lebih mudah. Tapi kalau beda tim, aku pernah waktu itu sama Pak Trut The Seeker itu waktu itu ya. Oh dia sampai blok saya juga kesel gitu. Ini orang kok gini gitu kan. Wah semua udah ngingetin saya juga termasuk Bro Justin. Akhirnya Bro Justin masuk ke komalnya Pak Trut. Bahkan dia menjelaskan posisi saya sebagai moderator, gimana membantu saya bersuara di sana. Pernah lah kalau marah-marah kayak gitu. Saya pernah marah banget sama Pak Bom. Marah banget sampai ini Pak Bom gimana sih? Tapi saya nggak ngomong langsung secara. Nah saya coba datangi Pak Bom, saya DM. Tapi setelah itu ya udah, ya kita sama-sama saling mengingatkan satu sama lain gitu. Tapi nggak ada kebencian. Kenapa? Ketika kita menegur, kita kan menegur karena kasih. Ya, beda orang menegur karena kasih itu pasti akan menghasilkan suatu perubahan yang saling membangun, saling menguatkan dalam iman dan roh yang sama. Tapi kalau orang ngekritik atau menegur sudah dibumbui dengan kebencian, antipati, itu pasti akan menimbulkan perpecahan-perpecahan dan perpecahan, kepahitan-kepahitan baru. Nah, kita mau menghindari itu. Kita harus gimana sih supaya kita menjaga itu gitu. Mana yang harus kita hindari, kita jauhi. Kalau kita udah tahu kita ngomong sama tembok, ngapain kita deketin? Kita menjauh aja. Kayak gitu sih kalau menurut aku ya. Yeah. Makanya aku kalau misalnya ada yang kayak kemarin tuh di roomnya yang ngomongin tim kita nih, itu diomongin tuh di sana gitu-gitu. Lah, aku bilang orang gak urus, usah dibahas. Gak usah dibahas. Urus, yang gitu. paling penting adalah bagaimana kita menjaga hati kita. Ya supaya makanya saya minta teman-teman kalau mau naik aja ke atas gitu kan. Kita berdamailah. Ya. Kita berdamailah. Saya minta teman-teman kalau mau naik ke atas naik gitu kan. Ya, enggak usah ini, naik aja, kita berdamai, ngomong baik-baik. Gimana ya? Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, itulah tingkat kita. Saya aja ditipu kadrun ulang-ulang. Ya, ditipu, dipitnah, di apa, udahlah. Mau ini, tapi saya bilang ya Tuhan, Engkau ajarkan saya untuk berdamai dengan hati, Engkau ajarkan saya untuk mengampuni, Engkau ajar saya. Karena disinilah saya menjadi serupa sama dengan Kristus itu. Itu yang saya pikirkan teman-teman. Saya ini pingin baik-baik. Ya, naik ke atas, kita ketawa-ketawa gitu kan. Ya, nyanyi lagu rohani gitu kan. Habis itu kita beda pendapat, habis itu kita masuk satu room lagi, kita nyanyi-nyanyi lagu rohani lagi sama-sama. Gitu kan enak. Itu kan enak.
Ya kita ada bukan yang lain. nggak butuh, maksudnya kan tiap orang kan punya apa namanya level untuk bukan level ya, petnya beda-beda dalam arti untuk memproses emosi itu kan beda-beda. Jadi ada mungkin ada yang cepat, ada yang Saya gini, lama. Kak Rosemary ya. Kita Saya bisa seorang Katolik ya. Maaf saya potong. Saya seorang Katolik ya. Kalau saya mau ikut fanatik saya, ya udah saya gabung ke circle Katolik aja. Tapi saya gabung ke grup Protestan, saya gabung ini komunitas sosial saya dengan orang Protestan. Kalau saya mau pakai cara seperti itu, saya gabung ke room Katolik, kita baku babat. Tapi saya ini karena saya naikin Pak Bom Bom, kalian jadi oh RK ternyata dengan Pak Bom Bom. Bukan seperti itu. Iya, Yang lain pun aneh-aneh. saya naikin ke sini. Yang tidak suka dengan Pak Bom Bom pun saya naik ke live saya. Saya naikin. Itu maksud saya loh, bukan berarti kita ini harus, ini tingkat kedewasaan kita ini sampai di mana nih? Ya, coba mikir ya. Kalian saya naikin ke live saya, Pak Bom Bom saya naikin ke live saya. Semuanya saya bilang apa? Saya ini sapu rata, baik aja. Ini masa puasa, masa prapaskah. Kita baku baik sajalah. Ya, jangan misalnya saya ini orangnya slow lah. Kalau mau naik sini nyanyi-nyanyi, nggak usah bahas kesana sini, nyanyi kita. Ketawa-ketawa kita, nyanyi kita di sini. Ya. Ya. Ya, jadi bukan ya harus apa kita apa ya, udahlah gitulah. Ya. Linda Huang, si Melinda kau ini naiklah kau. Kau banyak typing di bawah ini. Kau dulu masalah dengan CP aja saya bela kau kok. Banyak typing di bawah tidak jelas. Kan keluar juga kan. Coba minum tuak dulu sebentar. Kelapa dulu. Mana si Al Hijr nomor 6 ini? Al Hijr 6 nih. Naik kau ke atas. Ketawa-ketawa kita, jangan berantem terus, naik. Aduh. Nah, ini. Naik. Al Hijr, naik. Ketawa-ketawa kita, jangan bahas apa-apa, ketawanya. Kenapa bang? Berantem kita yuk. Yang buat Alfa bang. Berantem kita yuk. Ah bang, kalau begini kan enak bang dilihat gitu loh, Pak Bom Bomnya diambil gitu loh. Gambil bila perlu semuanya sekalian sama Bang Edisnya gitu loh. Ya maunya aku kayak gitu loh. Mantap bang, mantap. Itu aku senang. Maunya aku Bom kayak Bom. gitu. Ah bang, rangkul semuanya bang. Kita bersatu lagi rangkul semuanya gitu loh. Nyanyi-nyanyi kita lagu rohani di atas kan. Iya harus begitu. Tuh. Ini udah kayak terpecah semua nih bang. Ada yang Pak Bom, ada yang Edis. Maunya kita semuanya satu gitu loh, Kristen gitu, nggak ada dipecah-pecah gitu. Kalau istilahnya Anda bisa itu. Pak Bom Bom beda argumentasi, Pak Bom Bom kritik ini, satu kritik ini, ya udah selesai. Habis itu kita nyanyi lagi. Ah, maunya gitu bang. Kalau kami dulu kayak gitu tuh beda ini satu kritik satu, habis itu satu koma lagi nyanyi lagi gitu kan. Ini kita yang kritik Kristen yang rebut, yang tertawanya yang sebelah itu loh bang. Senang mereka. Coba kau dulu Pak Bom Bom, cium dulu Pak Bom. Wah, gitu Eh. dong. Gak udah cium Pak Bom Bom itu. Ih, klik. Itulah Bang RK, teman-teman. Bang RK, Hai. coba Bang RK rangkul kembali, Bang Edis, Pak Bom Bom, semuanya Bang mata pisau, coba Bang RK rangkul semuanya, coba gitu loh, Kalau disatukan mata lagi. pisau nanti aku bawa mau ke 5 liter, tuak 5 liter dari kampungku, nanti baru apa aja duduk ya baru Itu yang ngobrol lah. penting, yang penting yang cewek-cewek bang, yang cewek-ceweknya tuh diam, karena yang cewek-cewek tuh banyak ngerocos gitu loh, itu. Ya, itulah ya. Jadi kritik itu beda pendapat, argumentasi itu hal biasa ya. Benar bang, benar. Itu hal biasa lumrah. Habis itu kita nyanyi-nyanyi lagi, ketawa-ketawa lagi, itu kan enak toh. Iya, itulah kita berangkul semuanya bersatu gitu loh, kayak dulu gitu loh, nggak ada kayak begini. Yang sebelah itu jadi penggosok gitu loh, yang jadi batu asanya itu orang sebelah. Ya, makanya akhirnya jadi batu hitam kan? Itu Iya, batunya benar. jadi hitam. Wih bang RK, tadi semalam tuh Bang Yosep tuh keren banget loh. Apanya? Itu sih yang katanya yang mualaf tuh yang orang baru yang pendeta siapa? Oh, nanti malam di live saya tuh. Nanti malam di live saya nanti Itu juga. si siapa? Arom ya. Oh, dengan Arom. Nah dia kan dia nantangin nih. Tiba-tiba muncul si Abang Yosep tuh, muncul tiba-tiba. Diajak debat, enggak berani dia, banyak alasan gitu loh. Ah, berani. Nggak ada ilmunya itu. Nggak ada ilmunya. Arom mah.
Itu mah kasih lawan Kahfi aja lah udah. Aku sempat dengar di rumah mereka ya bang ya. Ini aku ngomong ya. Aku sempat pakai akun yang lain. Aku pura-pura jadi bagian dari mereka. Mereka tuh ada rencana gini. Mereka tuh mau rencana kasih pecah kita gitu loh sama Kristen. Ada rencananya itu. Ya. Ada rencananya itu. Mau buat pecah gitu loh, kayak bom pecah, edis itu sendiri-sendiri, semuanya mau dibuat sendiri-sendiri gitu. Digosok-gosok gitu loh. Ya jadi kita hati-hati jangan sampai terpancing gitu loh. Ya, itu ada Mikana di bawah tuh. Aku lihat Bang RK nih asik loh, nggak ada nepro siapa-siapa, semua netral, kita rangkul jadi Aku mau orang enak, bro, orang enak. Ya, apalagi kalau udah dilapo ya tambah enak lagi lah, lebih seru itu. Aku orang enak. Aku senang lagi di sini ada Pak Bombom, ini Bang RK, Bang Rudi, Bang Edi, semuanya disatukan semua gitu loh. Kumpul semua rame-rame gitu loh. Itu enak banget tuh. Kita tuh pengen seperti itu, lihat yang seperti itu kita pengen lihat Padahal gitu. kita itu gini perlu direncanakan ini untuk auto bareng ya, auto Disatukan semua. Benar. Kita satukan semua Bang RK. Di satu room gitu lah, ada Bang RK, Bang Yosep, ini Pak Bombom, ini Pak Rudi, Bu Bang Sofi. Edis, Bu Sofi, ini Bang MP, si CP, itu enak banget itu kita lihat. Kita itu menantikan itu loh Bang. Ya, seru kayak gitu ketawa nyanyi-nyanyi gitu ya. Seru banget itu.